Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila nih. Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, itu tentang materi belajar HTML dan CSS. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu untuk pengertiannya, pengertian apa itu CSS, komponen apa saja yang ada dalam CSS, komponen apa saja yang ada dalam HTML. Kita akan belajar biar nanti dalam prakteknya kita tidak kebingungan. Oke, HTML dan CSS. Pengenalannya, apa itu HTML? HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Menurut Wikipedia, yaitu sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Ya, HTML itu bahasa untuk membangun sebuah halaman website. Jadi kalau kawan-kawan itu searching atau mencari sesuatu di internet, nah tampilan itulah yang dibuat menggunakan HTML. Lanjut, fungsi dari HTML itu untuk membuat halaman web, jelas, untuk sebagai pondasi bagi sebuah website, ya, bisa menampilkan informasi dalam bentuk apapun, dan masih banyak lagi. Adapun struktur HTML itu ada HTML dan HTML5. Untuk yang sekarang itu yang paling populer adalah HTML5 karena dia lebih efisien dalam trouble, dalam pencarian masalahnya enak dibanding dengan HTML. Strukturnya hampir sama, cuma beda di bagian di tag HTML-nya ini ya. Itu ada doctype. Strukturnya seperti ini, HTML ada tag HTML dan penutupnya. Di sini ada head, ada body. HTML ini adalah tag buat membungkus semua komponen yang akan ditampilkan di halaman webnya ya. Adapun untuk headnya ini digunakan untuk menyisipkan konten-konten seperti ini. Contohnya title ini berada di judul websitenya. Kemudian bisa juga nanti kita tambahkan untuk penerapan CSS-nya bisa. Terus untuk bagian body, disinilah nanti kita akan menuliskan perintah-perintah tag-tag HTML-nya. Ya ibaratnya badannya lah di dalam tag ini. Oke. Elemen HTML itu sebuah elemen HTML umumnya tersusun dari tag pembuka dan tag penutup dengan konten yang disimpan di antara keduanya. Nama tag, isi di dalam tag, tutup nama tag. Jadi sebuah tag, sebuah elemen di dalam HTML itu ada pembuka dan penutupnya. Pembukanya ya seperti ini, tanda apa ya, kurung kayak gini, siku gini. Ada dua. Terus isinya apa? Kemudian setelah isi ya ditutup, dibuka dan ditutup. Tutupnya itu garis miring. Tag HTML adalah nama dari elemen HTML. Ditulis di antara tanda kurung sudut dan misalnya H1 dan P. Contohnya ya, salah satu contoh elemen HTML H1. Kemudian atribut HTML. Atribut HTML adalah informasi tambahan yang diperlukan oleh sebuah elemen HTML. Atribut HTML selalu didefinisikan di dalam tag pembuka suatu elemen. Semua elemen HTML dapat mengandung atribut, baik itu atribut yang umum yang dapat dimiliki oleh semua elemen HTML maupun atribut khusus untuk elemen HTML tertentu.
Nilai atribut dapat menggunakan baik tanda kutip maupun tanda petik. Contoh H1 title bosnya Microsoft Bill Gates atau H1 title bosnya Microsoft Bill Gates. Nah, ini yang dinamakan atribut HTML-nya, yaitu ada titelnya, title. Dia untuk ininya diapit menggunakan tanda kutip maupun tanda petik. Itu bisa. Komen, ada kalanya kita harus memberikan penjelasan di dalam dokumen HTML tentang bagian-bagian tertentu di dalamnya agar memudahkan kita atau orang lain untuk memahami isi dari dokumen HTML tersebut. Terlebih lagi bila HTML yang kita tulis sudah ratusan atau bahkan ribuan baris. Contohnya seperti ini. Jadi komentar itu untuk menandakan blok-blok barisan kode-kodenya agar suatu saat kita terjadi masalah itu kita cepet gitu mencari kesalahannya. Bisa dilihat dari komentarnya ini. Yaitu untuk penulisannya seperti ini, buka tanda seru titik-titik, ini komentar. Oke, lanjut. Kode. Sebagai atau calon programmer, tentu kamu akan sering bersentuhan dengan kode program. Saat kamu membuat tulisan tentang kode programmu, kamu akan perlu menampilkan kode agar tampilannya lebih mudah dibaca. Daripada seperti ini, var x sama dengan 5, var y sama dengan 6, alert. Di sini penulisan yang salah ya. Di sini ada penulisan yang salah. Kalau di dalam pemrograman itu bisa berjalan, tapi tidak dianjurkan. Yang benar ya seperti ini, var x berapa, var y berapa, terus dia memunculkan apa, alert. Maka diperlukan tag HTML kode. Karena tag kode bersifat inline, maka diperlukan tambahan tag yakni pre sebelum tag kode. Oke, selanjutnya text formatting. Ya, ini untuk format penulisan di dalam HTML-nya. Ada B itu untuk bold untuk menebalkan teks, strong untuk menandai teks penting, I italic untuk mencetak miring dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita praktekkan ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai HTML dan CSS. Untuk saat ini kita sampaikan materinya dulu. From merupakan salah satu elemen dalam HTML yang digunakan untuk menerima inputan dari user. From ini kalau di penerapannya itu digunakan seperti untuk login, untuk pengisian borang. Nah, itu digunakan from, pengisian data lah. Penulisannya seperti ini, from actionnya ini apa, from ini untuk apa, terus jangan lupa penutupnya atau action XSS HTML. Actionnya ke ngeling ke HTML selanjutnya, ke file HTML selanjutnya. Aksinya apabila dia diklik. Oke, ini materi dari Codepolitan ya dan Web3 School. Selanjutnya CSS. CSS itu ya Cascading Style Sheets. Dalam bahasa bakunya seperti dikutip dari Wikipedia, CSS adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup, di mana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML. CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Kalau diibaratkan itu ya seperti perempuan lah ya. Perempuan itu seperti sebelum dia memakai make up itu ya biasa aja, perempuan mah nggak ada cantik-cantiknya. Tapi begitu dia make up, berdandan, ya akan terlihat cantik. Ya itulah gambarannya. Cewek sebelum make up itu HTML,
Kemudian setelah make up dipoles itu dengan CSS. Jadi CSS ini untuk mempercantik halaman HTML biar terlihat lebih elegan. Jadi saling berkaitan, saling melengkapi. Fungsi CSS jelas memperindah tampilan, membuat halaman web semakin kompleks. Macam-macam CSS dalam penerapan atau pembuatannya itu ada inline CSS, internal CSS, external CSS. Kita bahas untuk yang inline CSS. Yang dimaksud inline CSS adalah kita memasukkan kode CSS langsung dalam tag HTML. Contoh H1 style color right left ICT H1. Ini artinya kalau kita jalankan, kita akan membuat header 1 dengan style warnanya merah, maka tulisan left ICT ini akan berwarna merah. Kenapa disebut inline? Karena dia langsung menanamkan atau memasangkan atribut CSS-nya itu di dalam tag-nya, makanya disebut inline. Maka hasilnya left ICT. Nah, ini hasilnya inline. Selanjutnya internal. Internal CSS adalah kode CSS yang ditempatkan antara tag head dan penutup head. Kemudian kita deklarasi CSS dengan menggunakan tag style, kemudian ditutup dengan penutup style. Nah, diantara tadi pembahasan yang sebelumnya itu ada yang struktur HTML tadi kan ada bagian head tuh. Nah, itu bisa digunakan untuk kita mengetikkan CSS-nya, itu disebut dengan internal. Gimana, paham ya? Nah, semoga paham. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Selanjutnya ada internal CSS, penulisannya seperti ini. Dia di antara head dan penutup head, dan dia menambahkan tag style untuk membungkus kode CSS-nya. Titik warna. Nah, ini titik warna ini digunakan untuk ID kelas ya. Nanti di dalam tag itu ada sebuah ID, maka dia akan memanggilnya dengan titik. Untuk memanggil CSS ke dalam tag HTML. Eksternal CSS adalah sebuah kode-kode CSS di mana kode-kode CSS itu sendiri terpisah dari file HTML-nya. Jadi kita memerlukan tag link untuk memanggil file CSS yang telah kita buat. Jadi eksternal ini dia itu beda di luar dari file, atau mungkin beda folder juga bisa. Nah, untuk memanggilnya itu kita butuh tag link. Nah, tag link ini yang akan memanggil CSS. Letaknya nanti di bagian head. Nah, seperti ini perintahnya, dia di antara head. Perintahnya link rel style sheet href nama file. Nah, nama file ini nama file CSS ya. Nama file CSS, type, text, dan CSS. Ini kalau untuk satu folder gitu ya, di dalam satu folder. Bagaimana kalau beda folder? Dia tinggal ditambahin garis miring, pertama nama foldernya, garis miring, terus nama file. Itu aja. Buatlah sebuah file dengan nama name file. Oke, lanjut. Untuk memanggil eksternal CSS sama seperti internal CSS, namun pada eksternal CSS harus tahu dan benar keberadaan file CSS-nya itu sendiri. Yang perlu diperhatikan, harus tahu dan benar keberadaan file CSS-nya itu sendiri. Nah, ya harus pas kita nunjukin arahnya itu harus pas. Kalau enggak ya kebingungan, nggak akan manggil, nggak akan berfungsi CSS-nya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi untuk pembelajaran CSS, HTML dan CSS. Untuk selanjutnya kita akan belajar praktek ya. Mungkin teman-teman yang mau mengikuti bisa disiapkan alat dan bahannya ya, yang pasti laptop, kemudian diinstal aplikasinya ESAM ya, ESAM diinstal untuk web servernya. Kemudian untuk text editornya nanti saya akan menggunakan Visual Code. Mungkin
Mungkin cukup sekian. Jangan lupa jika ini bermanfaat, minta keringanan tangannya untuk bisa subscribe, like, and comment. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.